Pemirsa, Mahkamah Konstitusi atau MK belum menentukan jadwal sidang pembacaan putusan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait dengan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Dalam perkara uji materi sistem pemilu proporsional terbuka, MK menjadwalkan batas akhir penyerahan kesimpulan para pihak terkait. Setelah menerima berkas kesimpulan, baru Hakim Konstitusi akan menggelar rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Dalam RPH juga akan diputuskan kapan jadwal pembacaan putusan oleh majelis. Dalam perkara ini, Perludem menilai sistem proporsional tertutup akan membahayakan bagi jalannya pemilu dan demokrasi. Usai menyerahkan berkas kesimpulan, Perludem masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Bahwa sistem pemilu baik itu proporsional terbuka maupun tertutup tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Tentu akan ada perdebatan di sana dan tentu harus dibuka ruang-ruang untuk evaluasi, pembenahan, improvisasi dan lain sebagainya. Tetapi kemudian yang ingin kami juga tegaskan bahwa forumnya sebetulnya untuk mengevaluasi sistem pemilu baik itu proporsional terbuka maupun tertutup bukan di Mahkamah Konstitusi seperti itu. Kami mendorong agar itu dibahas di forum-forum legislasi. Agar meaningful participation kemudian bisa dijamin secara kuat. Selain itu juga akan sangat berbahaya ketika Mahkamah Konstitusi lah yang memutus sistem pemilu, misalnya sistem pemilu hanya sistem pemilu proporsional tertutup sajalah yang konstitusional seperti itu. Ini akan menutup ruang-ruang kita, akan menutup peluang-peluang kita untuk misalnya mengevaluasi sistem-sistem pemilu yang ada, yang terutama pernah kita terapkan gitu ya pasca reformasi. MK sendiri telah menerima 10 dari 17 kesimpulan yang disampaikan oleh para pihak dalam perkara uji materi Undang-Undang Pemilu terkait dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Dari kesimpulan yang masuk, panitera nantinya akan menyerahkan ke majelis dan menjadwalkan rapat permusyawaratan hakim. Setelah itu baru akan diputuskan untuk jadwal sidang putusan. Saya belum bisa menyampaikan karena memang dari kepaniteraan belum menjadwalkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, bahkan mungkin di hari libur bisa jadi. Kalau mekanisme untuk RPH kira-kira gimana? Mekanisme RPH ya seperti RPH pada umumnya. RPH itu bersifat tertutup. RPH itu agendanya membahas perkara, kemudian mengambil kesimpulan. Dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, tertutup itu ya di lantai 16, yang dibantu oleh pegawai-pegawai yang tersumpah. Nah, berapa lama RPH-nya tergantung pada dinamika pembahasan itu. Bisa jadi cepat, bisa jadi juga butuh waktu kan gitu. Pemirsa, 8 fraksi di DPR menegaskan dukungannya untuk sistem pemilu proporsional terbuka. Mereka menilai sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilihan yang memungkinkan rakyat untuk memilih beberapa wakilnya di suatu daerah pemilihan atau dapil. 8 fraksi di DPR RI yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup atau pemilu coblos partai menggelar pertemuan usai mencuatnya rumor putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pernyataan ex-Wamenkumham Denny Indrayana. Sejumlah anggota DPR yang hadir yakni Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir, Waketum Gerindra Habibur Rahman, Waketum PAN Yandri Susanto, Ketua Fraksi Nasdem Robert Rowe, Sekretaris Fraksi PKB Fatan Subci, Ketua Komisi 2 DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia, Ketua Fraksi Demokrat Edi Baskoro, Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay, dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Dari hasil pertemuan, ke-8 fraksi tegaskan mendukung pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Maka kita minta supaya tetap sistemnya terbuka. Nah, kalau mereka memaksakan, mungkin orang-orang itu akan minta ganti rugi. Paling tidak mereka akan mengurus SKCK segala macam itu ada biayanya. Dan pada siapa ganti rugi yang mereka minta? Ya bagi yang memutuskan sistem tertutup. Bayangkan kalau 300.000 orang itu minta ganti rugi. Dan kalau dia berpondok-pondok ke MK agak gawat juga kayak gitu. Bukan kita minta, kan mereka kemarin itu daftar
daftar itu undang-undang yang berlaku sampai sekarang itu sistemnya terbuka. Jadi mereka nggak salah. Sampai dengan pendaftaran kemarin, sistem yang berlaku adalah sistem terbuka. Nah, jadi kalau ada yang mencoba merubah sistem itu, orang yang mendaftar sebanyak itu akan protes. Gagasan untuk menyelenggarakan pemilu dengan sistem proporsional tertutup mencuat di publik karena sejumlah pihak melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu berupa permintaan agar Mahkamah Konstitusi mengubah sistem pemilu di Indonesia 2024, yaitu terbuka dan tertutup. Diketahui, sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilihan yang memungkinkan rakyat untuk memilih beberapa wakil rakyat di suatu daerah pemilihan atau dapil yang merupakan anggota partai politik. Sementara dalam sistem proporsional tertutup, rakyat hanya memilih partai politik. Dari 9 fraksi di DPR, hanya PDI Perjuangan yang mendukung pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya menolak sistem pemilu proporsional tertutup, 8 fraksi di Legislatif atau DPR juga mengancam mencabut kewenangan Mahkamah Konstitusi. 8 fraksi DPR tersebut menegaskan pihaknya bisa mengubah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jika Hakim MK memutuskan kembali ke sistem pemilu proporsional tertutup. Awalnya DPR tidak ingin untuk kekuasaan atau melakukan unjuk kekuasaan. Namun DPR mengingatkan semua pihak bahwa mereka punya kewenangan sebagai lembaga legislatif. Sebelumnya, bekas Wamenkumham Denny Indrayana mengklaim mendapat informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau mencoblos partai. Ya pemirsa, DPR akan menggunakan haknya untuk mengubah sebagian sistem, memangkas kewenangan Mahkamah Konstitusi jika mengabulkan perubahan sistem pemilu dari terbuka ke tertutup. Apa yang sebenarnya sedang disasar oleh pihak penggugat? Dan seperti apa memang sejauh keberanian dari 8 fraksi yang ada di DPR ini untuk tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka untuk pemilu 2024 lebih tepatnya. Kita akan bahas bersama dengan Ahmad Luli Kurnia selaku Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S. Langkun, dan peneliti Perludem Fadli Ramadhani. Saya sapa terlebih dahulu, Bapak-Bapak, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Tama yang ada di studio, Bang Doli dan juga Uda Fadli yang ada atau bergabung bersama kami via sambungan Zoom. Saya ke Pak Doli terlebih dahulu. Pak Doli, selamat malam. Ya. 8 fraksi di DPR kemarin sudah setuju ya untuk tetap melaksanakan pemilu secara sistem proporsional terbuka seperti itu. Bahkan sampai mengancam tanda kutip kalau sampai nanti putusan Mahkamah Konstitusi akan memutuskan pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup, mereka atau DPR akan mencabut kewenangan Mahkamah Konstitusi? Pertama kan sebetulnya 8 fraksi atau 8 partai politik ini kan sudah menunjukkan sikapnya dari beberapa bulan yang lalu setelah memang ada beberapa orang yang mengajukan judicial review terhadap pasal 168 ayat 2 yang berkaitan dengan soal sistem proporsional terbuka itu. Nah, jadi kemarin itu kita ingin menunjukkan sikap yang konsisten terhadap proses tahapan pemilu yang memang sudah berjalan lebih dari setengah. Ya, jadi sekarang kalau dihitung kan sudah 11,5 bulan sebetulnya tahapan pemilu dari 20 bulan yang memang diatur dalam undang-undang kita. Jadi semua proses sudah berjalan sedemikian rupa, bahkan terakhir para partai politik sudah mengajukan bakal calegnya semua. Totalnya kalau lengkap dari DPR RI Provinsi Kabupaten Kota ada 20.439 setiap partai. Nah, kemudian KPU juga sudah mempersiapkan, kemarin bahkan kita sudah putuskan sebuah PKPU yang mengatur soal logistik pemilu termasuk di dalamnya surat suara, kotak suara, bilik suara, dan semua perlengkapannya gitu. Jadi udah siap ya? Nah itu akan kemudian, dan semua ya persiapan itu dilakukan dengan mengacu pada undang-undang yang sekarang sedang berlaku yang isinya adalah
sistem proporsional, sistem pemilunya ada sistem proporsional terbuka. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya ingin mengklarifikasi sebetulnya kita nggak ada lah ancam-mengancam gitu ya. Kami menyampaikannya secara baik, menjelaskan secara rasional, dan ini juga yang kami tangkap aspirasi dari masyarakat, terutama konstituen dari partai politik masing-masing. Nah, cuman memang mungkin masing-masing partai politik dalam penyampaiannya ada gayanya, ada kekhasannya sendiri-sendiri. Nah, kalau saya sebagai wakil ketua Partai Golkar tidak dalam posisi untuk memperhadapkan ya antara DPR dengan Mahkamah Konstitusi. Bahkan saya yakin sekali, sampai sekarang masih yakin, Partai Golkar juga masih yakin bahwa Mahkamah Konstitusi masih punya pikiran yang jernih, ya, masih memiliki hati nurani dan objektivitas melihat situasi yang sekarang sedang berjalan, dan nanti akan itu yang kemudian menjadi dasar pengambilan keputusannya. Oke, baik. Kalau begitu saya ke Uda Fadli. Hari ini 10 dari 17 kesimpulan telah dikirim begitu ya ke Mahkamah Konstitusi ya. Isinya apa saja atau sejauh ini apa saja? Mungkin rangkaian atau katakanlah mungkin konklusi dari kesimpulan yang diberikan tersebut? Ya, Mbak Fani, hari ini kami Perludem sebagai salah satu pihak terkait, dan juga tadi kita melihat di Mahkamah Konstitusi beberapa pihak terkait yang lain sudah menyampaikan kesimpulan akhir dari perjalanan judicial review terkait dengan ketentuan sistem pemilu di dalam undang-undang pemilu ini. Ini adalah ujung dari proses pengujian undang-undang, dan setelah ini nanti kita tinggal menunggu proses rapat permusyawaratan hakim Mahkamah Konstitusi dan menunggu penjadwalan putusan. Nah, beberapa hal yang kami konklusikan di dalam dokumen kesimpulan tadi adalah dalam perkembangan penyelenggaraan persidangan, termasuk juga keterangan dari para pihak, itu sebetulnya mengonfirmasi tidak mungkin dilakukan perubahan sistem pemilu dengan menggunakan upaya judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi tidak bisa kemudian masuk ke dalam pilihan open legal policy milik pembentuk undang-undang dengan menentukan sistem pemilu mana yang paling konstitusional. Nah, kami juga merangkum kembali keterangan-keterangan saksi, termasuk juga keterangan-keterangan ahli sebagai alat bukti di dalam persidangan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Itu kami sampaikan di dalam dokumen kesimpulan kami tadi. Yang intinya sebetulnya pilihan untuk menentukan sistem pemilu yang paling cocok di Indonesia itu domainnya ada di proses legislasi yang partisipatif di DPR, bukan melalui tangan Mahkamah Konstitusi. Oke, berarti kalau dari sebagian besar konklusi yang diberikan tersebut, berarti mempertimbangkan memang lebih baik begitu saat ini, lebih ideal untuk melaksanakan pemilu dengan sistem proporsional terbuka, begitu ya, Uda Fadli? Ya, betul Mbak Fani, karena kalau kemudian dalam kondisi sekarang sistem pemilunya kembali diubah begitu ya, itu akan membuat kompleksitas yang luar biasa terhadap penyelenggaraan pemilu. Implikasinya tidak hanya kepada peserta pemilu, kepada calon anggota legislatif tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Doli ya, tapi juga kepada penyelenggara pemilu dan kepada kerangka hukum pemilu itu sendiri. Kami sudah sampaikan dalam konklusi kami ulang lagi bahwa implikasi kalau sistem pemilu itu diubah, pasal proporsional terbuka itu diubah menjadi tertutup, itu akan berdampak kepada 24 pasal lain di dalam Undang-Undang Pemilu. Dan itu tidak mungkin dilakukan perubahannya oleh Mahkamah Konstitusi. Dan saya yakin Mahkamah Konstitusi pasti mempertimbangkan kompleksitas dan dampak itu kalau kemudian sistem pemilunya diubah. Dan saya juga yakin Mahkamah Konstitusi pasti menghitung betul tahapan penyelenggaraan pemilu yang sudah berjalan sangat jauh. Dan kalau sistemnya diubah, itu akan menimbulkan kekacauan di sana-sini. Kekacauan di pemilih, kekacauan di penyelenggara, kekacauan di peserta pemilu. Dan itu sama saja kita sedang membuat proses penyelenggaraan pemilu 2024 mengarah kepada kontroversi yang dan bahkan bisa menimbulkan kekacauan di sana sini. Baik, lebih banyak mudaratnya. Sebetulnya begitu ya, yang kita harapkan Mahkamah Konstitusi nanti mungkin bisa memberikan semacam batasan ya, pedoman
bagi pembentuk undang-undang dalam memilih sistem pemilu apa yang perlu diperhatikan. Mau tertutup, mau terbuka, mau mix system misalnya. Tapi ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Saya kira MK akan mempertimbangkan sampai di sana, Mbak Fani. Jadi apa ya, lebih banyak mudaratnya atau lebih banyak manfaatnya dalam pemilu 2024, dan apapun misalnya perubahan yang harus dilakukan seyogianya dilakukan setelah rangkaian pemilu di tahun terdekat ini, begitu ya Dafadli. Baik, saya ke Mas Tama. Mas Tama, saya yakin Pak Perindo juga sudah menyatakan sikap begitu terkait dengan dukungannya atau katakanlah lebih memilih sistem proporsional yang mana begitu untuk pemilu 2024. Dan melihat bagaimana sikap dari 8 fraksi, sebagian besar fraksi di DPR, kemudian sebagian besar kesimpulan yang masuk ke MK. Jika misalnya Mahkamah Konstitusi nanti membuat sebuah putusan yang lain dari sebagian besar kesimpulan tersebut, presiden seperti apa yang akan diciptakan, dilihat oleh masyarakat, dilihat para calon pemilih? Ya, tentu saja itu akan jadi sesuatu hal yang sangat sulit ya, karena memang kita juga berada dalam sisi bahwa kita mendukung tetap proporsional terbuka, begitu ya. Yang pada artinya adalah kita tetap mengedepankan prinsip keadilan, prinsip demokrasi, dan kemudian juga kita tidak kemudian menutup kader-kader lain yang dari luar yang masuk ke Partai Perindo kemudian nggak punya akses karena di dalam sudah dibuat secara tertutup. Nah, kalau kemudian kita harus dihadapkan tertutup, ya kita nggak ada pilihan karena kita juga harus siap apapun keputusan dari MK. Nah, sementara ini memang skenario yang baru ada dalam bayangan kami, arahan Pak Hari juga, kendati pun misalnya nanti akan dibuat tertutup, tentu kita juga akan tetap membuat menjadi terbuka di internal partai. Meskipun kita akan lihat lagi nanti apakah konsep ini akan menabrak aturan yang sudah disahkan atau lain-lain, karena kita juga harus melihat bahwa tahapan sudah berjalan, sudah diputuskan, sudah dilalui begitu, kita sudah daftarkan juga ke KPU, yang kemudian kalau dirubah maka itu akan menimbulkan turbulensi yang luar biasa di partai politik. Bisa jadi beberapa orang-orang yang merasa bukan nomor satu, dia akan keluar, akan pergi, dan tentu saja ini nggak akan terjadi Partai Perindo juga saja, begitu ya. Partai-partai besar pun juga akan mengalami hal yang demikian. Maka dari itu tentu kita juga harus punya pilihan-pilihan lain kalau memang harus tetap menjadi tertutup, begitu ya. Tetapi tentu itu tidak menjadi opsi saat ini, kita tetap sama-sama mengupayakan begitu semaksimal mungkin agar MK tidak kemudian merubah itu semua, karena kekacauannya akan timbul yang luar biasa dalam bayangan saya. Melanjutkan tadi ya, apa yang dikatakan oleh Fadli misalnya, ada perubahan 24 pasal, dan saya pun membayangkan secara teknis, kalau sampai ada undang-undang yang berubah, tentu ada peraturan pemerintah, ada perpres, peraturan KPU yang kemudian dia harus berubah juga. Dan saya rasa itu nggak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Ada contoh misalnya, undang-undang TPKS sudah setahun lewat, tapi masih ada juga misalnya PP-nya yang belum dibuat, ada peraturan-peraturan lain yang belum dibuat. Jadi memang ini hampir sangat berat kalau kemudian dilakukan secara teknis begitu. Apalagi ini hitungannya kalau kita menghitung bulan begitu ya, jelang pemilu 2024, tidak ada 1 tahun begitu ya Mas Tama. Jadi walaupun Perindo sudah menyiapkan mekanisme begitu, jika memang akhirnya MK harus memutuskan sistem proporsional tertutup, tetap saja ini bukan opsi yang ideal. Bukan opsi yang ideal, tentu akan memberatkan semua orang. Baik, kalau Bang Doli bagaimana? Dari Golkar sendiri apakah sudah ada plan B gitu? Ada opsi lain kalau misalnya MK memang akan menyatakan ini sistem proporsional tertutup? Despite apapun sikap dari 8 fraksi di DPR dan juga sebagian besar kesimpulan yang masuk, salah satunya tadi dikatakan oleh Uda Fadli, begitu Bang Doli? Golkar adalah partai politik yang satu-satunya saya kira yang pernah menang terbuka dan juga pernah menang tertutup. Ya. Kita selama pemilu 30 tahun itu sudah pernah mengalami sebagai partai politik yang bisa memenangkan kalau proporsional tertutup. Tapi soalnya bukan itu, gitu ya. Kita juga termasuk partai politik yang ikut mengusung proses masuknya era reformasi, terjadinya proses demokratisasi di dalam semua lini, termasuk dalam pemilu kita yang melibatkan satu persatu masyarakat yang ikut mengambil keputusan gitu loh. Nah, dan kami sebetulnya juga partai yang sangat paham bahwa negara kita adalah negara hukum, jadi tentu apapun keputusan dari Mahkamah Konstitusi nanti akan kita hormati. Tetapi sampai saat ini kami tidak
belum mau mengandai-ngandai ya. Karena tadi seperti yang saya katakan bahwa saya terutama kami masih meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi 9 hakim konstitusi itu akan konsisten. Karena apa? Sebetulnya kan keputusan ini sudah pernah dilakukan pada tahun 2008 ya. Jadi produk pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka itu produk dari Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 yang juga ada orang yang mengajukan judicial review. Jadi saya kira itu kan produk institusi ya. Tentu saya kira 9 hakim yang sekarang sedang mengemban amanah sebagai pimpinan di Mahkamah Konstitusi juga pasti akan mempertimbangkan keputusan institusi yang lama itu. Dan saya kira juga kita percuma juga mengandai-andai gitu, karena saya juga begini ya, kalaupun kita mau mengandai-andai, kita juga belum tahu nanti yang seperti apa ya, pelaksanaannya seperti apa. Banyak juga ada teman-teman yang mengatakan bahwa kemudian kalau nanti uji materi ini dikabulkan, maka kemudian ada mekanisme internal yang dijalankan. Nah, bayangan saya sebetulnya kan bisa banyak pilihan juga nanti yang dilaksanakan. Nah, kalau berdasarkan informasi yang saya dapat, kawan-kawan yang sedang mengajukan judicial review atau teman-teman PDIP yang juga mendukung itu, ya itu murni tidak melibatkan orang per orang. Jadi nggak ada mekanisme internal yang juga bisa dilakukan karena yang bekerja murni partai. Ya, jadi tidak ada daftar nama. Daftar nama itu internal partai. Jadi kita mau mengukur bagaimana melihat orang akan dibuat mekanisme secara internal, misalnya siapa yang paling banyak suaranya itu yang nanti akan diputuskan. Loh, cara bekerjanya kalau sistem proporsional murni tertutup nggak kayak begitu. Nggak ada daftar nama yang, nggak ada orang-orang yang disuruh kerja individu, tapi yang kerja adalah kolektivitas institusi partai. Nah, kalau kita mengandai-andai, jadi rumit kalau kita mau mengandai-andai. Makanya oleh karena itu kami kalau ditanya Golkar, kami sekarang sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa dengan aturan yang existing sekarang, sama juga dengan 17 partai yang lain. Jadi 18 partai politik ini saya kira sudah melakukan persiapan-persiapan dengan berdasarkan aturan yang existing sekarang. Ya, kalau sistem pemilunya adalah sistem pemilu proporsional terbuka, dan 9 hakim konstitusi itu tahu persis soal itu. Nah, itu yang membuat mudah-mudahan 9 hakim itu melihat realitas ini secara objektif, dan kemudian itu yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusannya. Bahkan termasuk PDIP sendiri sebenarnya sudah mempersiapkan mesin parpol dan juga caleg-calegnya, walaupun berada dalam pihak penggugat. Tapi Bang Doli, berarti lagi-lagi kalau misalnya MK akhirnya memang akan memutuskan secara berbeda seperti itu, kalau untuk DPR sendiri, sikap apa sebenarnya yang dimaksud kemarin? Mungkin bisa dielaborasi apa yang akan dijawantahkan begitu komisi-komisi terkait ini akan melakukan apa terhadap MK? Ya tentu saya kira nanti akan ada langkah politik dan langkah hukum juga, ada upaya hukum ya. Kami nanti akan mempelajari walaupun memang disebutkan ya putusan Mahkamah Konstitusi itu ya final and binding gitu. Tapi tentu kami nanti akan pelajari apakah kemudian ada upaya hukum lain dan mungkin juga langkah politik ya untuk kemudian menyikapi putusan itu. Walaupun saya tidak berharap ya bahwa nanti akan terjadi polemik baru, perdebatan baru ya, perhadapan baru misalnya antara DPR dengan Mahkamah Konstitusi ya. Saya kira itu kan juga nanti akan menguras energi kita. Nah, oleh karena itu saya kira juga ini nanti akan menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi ya, karena kalau ya begini ya, 8 partai politik ini kan tidak bisa dianggap sederhana ya. Ini mewakili sekian puluh juta atau sekian ratus juta masyarakat gitu. Nah, apalagi kalau tadi misalnya teman-teman kelompok masyarakat sipil yang salah satunya diwakili oleh
Perludem misalnya. Terus kemudian partai-partai politik di luar parlemen ada 9, salah satunya Perindo juga mendukung itu. Saya kira itu kan juga cukup representatif mewakili masyarakat Indonesia. Saya kira Mahkamah Konstitusi juga tidak mau berhadapan dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas melalui aspirasi partai-partai politik yang ada di parlemen ada 8 dan saya kira dari 9 partai politik yang baru mungkin cuma 1 atau 2 setahu saya yang mendukung tertutup ya. Nah sisanya yang lain kan setahu saya cuma PBB ya. Yang lain saya kira terbuka semua. Dan mungkin nanti siapa namanya Fadli juga bisa menjelaskan dari 17 pihak yang kemudian memberikan kesimpulan terlibat dalam proses persidangan itu berapa. Saya yakin mungkin lebih dari 2/3 ya yang kemudian mendukung soal bahwa hari ini kita tidak bisa lagi merubah. Jadi kami gini, ini juga penting. Ini persoalannya bukan kita mau memilih mana yang lebih baik, mana yang lebih tidak baik sistem ini. Sistem pemilu itu semuanya baik, ya. Tapi itu sangat tergantung apakah dia kompatibel atau cocok dengan negara yang menggunakan itu pada saat itu. Nah, saya dan teman-teman Komisi 2 juga menyadari masih banyak sebetulnya PR, masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam sistem pemilu kita. Tapi forumnya bukan atau perubahan itu, penyempurnaan itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi. Itu adalah ranahnya pembuat undang-undang yaitu DPR dan pemerintah. Jadi kalau kita nanti mau menyempurnakan, katakanlah sekarang kita menganggap banyak kekurangan. Nah kalau kita mau menyempurnakan ya nantilah. Ya dulu kami pernah ngajak. Ke depan, dulu kami di Komisi 2 di awal-awal periode kami sudah menyiapkan, bahkan draftnya kami sudah siapkan, rancangan naskah akademiknya sudah kami siapkan untuk mengajak masyarakat untuk kemudian berpartisipasi menyempurnakan sistem itu. Tapi kemudian kena COVID nggak jadi. Nah, sama. Jadi kami pun juga sebetulnya ingin menyempurnakan. Cuman sekarang sudah tidak tepat lagi waktunya. Nah, kalau nanti setelah pemilu suasana sudah tenang, semua orang tidak dalam situasi yang kompetisi gitu ya, baru kita elaboratif secara mendalam, kita evaluasi yang kemarin yang kurang itu, baru kita sempurnakan. Itu saya kira jadi waktu yang tepat. startnya sama-sama dari nol begitu ya, Bang Doli, tidak di tengah-tengah jalan seperti ini, di tengah-tengah lagi lari semuanya, kemudian ada perubahan 180 derajat dan ini tentunya akan menjadi sebuah presiden tersendiri. Nah, tapi pertanyaannya saya ke Mas Tama lagi. Mas Tama, kalau misalnya dari kacamata Anda, terutama kalau misalnya kita bicara mengenai perspektif hukum gitu, ketika sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding, masih adakah lagi langkah hukum yang bisa dilakukan atau langkah politik mungkin? Ya sejauh ini kalau secara hukum ya, saya belum pernah menemukan ya. Ya kalau kita bicara literasi hukum sih artinya memang ada, belum ada literasi. Kalau kemudian ada putusan MK, di challenge-nya di mana, ya saya rasa saya belum menemukan itu. Jadi memang ya satu-satunya langkah tinggal langkah politik begitu ya. Jadi saya juga berani mengandai-andai ya. Andai-andai dalam arti ada di upaya hukum. Saya rasa nggak ada ya. Mungkin juga nanti Fadli bisa jelaskan juga bagaimana kemudian pengalaman dia selama ini JR di MK. Nah artinya kalau langkah politik ya berarti undang-undangnya revisi lagi, buat lagi, ya seperti itu aja. Akan terus bergulir seperti itu. Ya undang-undangnya direvisi lagi, tawarkan kepada masyarakat lagi, bikin naskah akademik lagi, lewati tahapan formil. Yang mana artinya butuh waktu panjang. Artinya butuh waktu akan sangat panjang sekali. Jadi memang ini satu-satunya kesempatan yang saya rasa memang harus disadari juga oleh Mahkamah Konstitusi bahwa ini semua bicara soal kepentingan masyarakat yang sangat banyak, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan lain-lain gitu ya. Jangan sampai kemudian putusan hari ini itu mengganggu jalannya proses pemilu yang kemudian yang saya katakan tadi di awal ini menimbulkan turbulensi yang sangat luar biasa gitu ya. Dan saya rasa itu pun juga disepakati oleh partai-partai lainnya. Mungkin kecuali ada PDIP mungkin dengan PBB ya. Saja sih saat ini ya. Baik. Nah, udah Fadli, saya ingin tarik garis ke atau kita rekam jejak kemarin begitu ketika gugatan ini masuk ke Mahkamah Konstitusi dan tentunya materi gugatan tersebut dibaca oleh rekan-rekan yang memberikan kesimpulan
termasuk juga Perludem begitu. Materi-materi apa saja dari gugatan tersebut yang menjadi catatan Anda? Tapi tahan dulu jawabannya udah Fadli, Bang Doli dan juga Mas Tama. Kita akan jeda sesaat. Pemirsa MNC News Prime masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.